Emily Carter menarik napas dalam-dalam sambil menatap cermin kecil di ruang kru pesawat. Rambut pirangnya yang biasanya tergerai kini disanggul rapi di bawah kerudung biru tua yang menjadi bagian dari seragamnya. 5 tahun sudah ia bekerja sebagai pramugari di Transglobal Airlines, tetapi hari ini terasa berbeda. Penerbangan dari New York ke Jakarta ini akan menjadi penerbangan terpanjang dalam jadwalnya bulan ini, hampir 22 jam di udara dengan transit singkat di Dubai. Semua penumpang sudah naik, ujar Lisa, rekan krunya sambil menepuk bahunya. Kita bersiap untuk lepas landas dalam 15 menit. Emily mengangguk sambil merapikan lipatan seragamnya. Sebagai pramugari senior, ia selalu berusaha tampil sempurna. Namun di balik senyum profesionalnya, ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Kehidupan yang ia jalani, terbang dari satu kota ke kota lain, hotel mewah, bandara yang sibuk, tiba-tiba terasa begitu kosong. Saat ia berjalan menyusuri lorong pesawat Boeing 777 yang megah itu, matanya menangkap sosok seorang pria Asia yang sedang asyik membaca. Pria itu duduk di kursi 32A dekat jendela, mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda yang membuat kulit sawo matangnya terlihat semakin cerah. Di tangannya, sebuah buku kecil dengan sampul coklat, mungkin Al-Quran, pikir Emily. Selamat sore, Pak. Apakah Anda ingin minuman sebelum lepas landas? Tanya Emily dengan senyum khas pramugarinya. Pria itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata hitam yang hangat dan senyum yang tulus. Tidak usah repot-repot, Mbak. Nanti saja setelah pesawat lepas landas, jawabnya dengan aksen Inggris yang halus namun masih terdengar kental logat Indonesianya. Kartu boarding yang tergantung di sandaran kursinya memperlihatkan namanya, Arif Rahman. Emily mencatat mental bahwa dia adalah penumpang kelas bisnis nomor 32, seorang pengusaha muda, mungkin. Tiba-tiba, bunyi klik dari speaker menginterupsi pikiran Emily. Kru pesawat, bersiap untuk lepas landas, suara kapten pilot terdengar jelas. Emily segera mengambil posisinya. Saat pesawat mulai bergerak di landasan, ia melihat Arif menutup bukunya dengan hormat, lalu melipat tangannya dengan tenang di pangkuan. Bibirnya bergerak perlahan, seolah sedang berdoa. Tak sampai 10 menit setelah lepas landas, pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi hebat. Badai tak terduga di atas Samudra Atlantik membuat pesawat berguncang keras. Beberapa penumpang berteriak ketakutan. Seorang wanita tua di sebelah Arif terlihat sangat panik, tangannya menggenggam erat sandaran kursi sampai buku-buku jarinya memutih. Tanpa ragu, Arif segera melepaskan sabuk pengamannya dan membungkuk melindungi wanita tua itu. Tenang, Bu, suaranya tetap stabil di tengah kegaduhan. Ini hanya turbulensi sementara. Tarik napas dalam-dalam. Dari posisinya di lorong, Emily menyaksikan bagaimana pria itu dengan tenang membantu wanita tersebut memakai sabuk pengaman, lalu mengambil tas oksigen darurat yang tergantung di atasnya dengan gerakan terlatih. Yang lebih membuat Emily terkesima adalah bagaimana bibir Arif terus bergerak dalam doa, namun tangannya tetap sibuk menenangkan penumpang lain di sekitarnya. Di saat kebanyakan orang akan panik, pria ini justru menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Sesuatu dalam hati Emily berdesir. Sebuah rasa kagum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pesawat akhirnya melewati zona turbulensi. Lampu tanda sabuk pengaman padam, dan Emily segera memeriksa kondisi penumpang di kabin bisnis. Napasnya masih sedikit tersengal saat ia berhenti di sebelah kursi Arif. Terima kasih atas bantuan Anda tadi, ucap Emily sambil membersihkan tumpahan jus jeruk di nampannya. Tangannya gemetar sedikit saat menyeka cairan yang menggenang di meja lipat. Arif mengangkat bahu dengan santai. Senyum hangatnya tidak pudar. Tidak perlu berterima kasih. Itu kewajiban kita sebagai manusia, bukan? Suaranya dalam namun ringan, seperti aliran air pegunungan yang tenang. Emily memperhatikan bagaimana pria ini melipat kembali serbet yang ia gunakan tadi dengan rapi, ujung-ujungnya diselaraskan sempurna. Anda terlatih dalam situasi darurat? Tanyanya penasaran, sambil menahan rambutnya yang mulai lepas dari sanggul. Tidak secara profesional. Jawab Arif sambil mengeluarkan sebotol kecil air dari tasnya. Tapi di pesawat ini, kita semua kru darurat saat dibutuhkan. Ia menawarkan botol kecil itu kepada wanita tua di sebelahnya yang masih terlihat pucat. Mata Emily tertarik pada gerakan Arif yang menuangkan air ke gelas plastik dengan tangan kiri sementara tangan kanannya menopang dasar botol. Sebuah tindakan sederhana namun penuh perhatian. Kami akan segera menyajikan makan malam, ujar Emily, mencoba kembali ke mode profesionalnya. Menu khusus hari ini adalah... Maaf, saya akan menunggu sampai waktu maghrib, potong Arif lembut. Ia menunjuk jam tangan yang menunjukkan pukul 5.47 sore. Masih 10 menit lagi.
Emily mengerutkan kening. Tapi Anda pasti sangat lapar setelah. Bagi saya, menunggu itu tidak masalah, jawab Arif sambil mengeluarkan sebuah kompas kecil dari saku bajunya. Dengan hati-hati ia memeriksa arah, lalu mengatur posisi duduknya sedikit serong ke kanan. Saat itulah Emily menyadari sesuatu yang berbeda. Anda sedang berdoa. Arif mengangguk, matanya berbinar. Sholat maghrib. 3 rakaat sebelum matahari terbenam sempurna. Ia menunjukkan kompasnya. Ini untuk memastikan arah kiblat. Di pesawat, kita harus beradaptasi. Emily terdiam, memperhatikan bagaimana Arif membentangkan sajadah kecil di atas kursinya, mengatur posisinya dengan presisi, lalu mulai bergerak dalam ritme yang anehnya membuatnya terpesona. Berdiri, rukuk, sujud, seperti tarian sakral yang penuh makna. Ketika pelayanan makan malam dimulai, Emily dengan sengaja memilih untuk melayani bagian kabin tempat Arif duduk. Saat ia mendorong gerobak makanan, ia melihat Arif baru saja menyelesaikan syalatnya dan sedang membaca Al-Quran kecil dengan kacamata baca yang membuatnya terlihat begitu intelek. Menu vegetarian khusus untuk Anda, ucap Emily sambil menurunkan nampan. Arif mengangkat alis. Saya tidak memesan. Saya perhatikan Anda tidak menyentuh hidangan daging saat penerbangan sebelumnya, jawab Emily cepat. Tiba-tiba merasa malu karena perhatiannya yang berlebihan. Arif tersenyum lebar, garis-garis senyum di sudut matanya semakin jelas. Observasi yang sangat baik. Saya memang menghindari daging yang tidak halal. Mereka kemudian terlibat dalam percakapan panjang tentang makanan halal, yang berlanjut pada topik puasa Ramadan, kemudian zakat, dan sebelum Emily menyadarinya, ia sudah bertanya tentang konsep jihad yang sebenarnya. Jadi bukan tentang perang? Tanya Emily tak percaya. Tangannya tanpa sadar memegang ujung kerah seragamnya. Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu sendiri, jelas Arif sambil membersihkan kacamatanya. Seperti jihad Anda hari ini, tetap tersenyum melayani penumpang yang rewel sementara Anda sendiri mungkin lelah dan jet lag. Kalimat itu membuat Emily tersentak. Bagaimana mungkin pria asing ini bisa membaca keadaannya dengan tepat? Disinilah, di ketinggian 35.000 kaki di atas Samudera Hindia, Emily Carter mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah pencerahan spiritual yang pelan-pelan merayap masuk ke relung hatinya yang paling sunyi. Malam itu, di kamar hotelnya di Jakarta, Emily tidak bisa tidur. Pikiran terus kembali ke percakapannya dengan Arif. Dengan laptop terbuka di atas ranjang, jarinya menari di atas keyboard, mencari informasi tentang Islam. Layar komputer memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi. Syahadat. Rukun Islam. Makna hijab. Dia mengklik sebuah video dokumenter tentang mualaf Amerika. Adegan seorang wanita berhijab dengan mata biru berlinang air mata saat mengucapkan kalimat syahadat membuat dadanya sesak. Tanpa disadari, tangannya meraih notebook dan mulai mencoret-coret. Apa yang kurasakan? Mengapa semua ini terasa benar? Keesokan harinya, Emily memanfaatkan hari liburnya sebelum penerbangan kembali. Dengan alamat yang dicatatnya semalam, ia berdiri gugup di depan Masjid Istiqlal yang megah. Kaki gemetar ketika melangkah masuk, tapi seorang wanita berjilbab ramah menyambutnya. Boleh saya bantu? Tanya wanita itu dalam bahasa Inggris. Saya ingin belajar tentang Islam, jawab Emily, suaranya hampir bergetar. Wanita itu tersenyum lebar, matanya berbinar. Mari, saya antar Anda ke perpustakaan. Selama 3 jam berikutnya, Emily tenggelam dalam buku-buku dan penjelasan. Seorang ustadzah bernama Fatimah dengan sabar menjawab semua pertanyaannya yang polos. Bagaimana cara menjadi muslim? Tanya Emily tiba-tiba, jarinya memelintir ujung rambutnya yang pirang. Fatimah mengeluarkan brosur kecil. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mata Emily menelusuri tulisan itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Terjemah Fatimah perlahan. Sesuatu bergema dalam hati Emily. Tiba-tiba semua yang dipelajarinya selama ini, percakapan dengan Arif, ketenangannya saat sholat di pesawat, cara dia membantu penumpang lain, semuanya terangkai seperti puzzle yang akhirnya lengkap. 2 minggu kemudian, saat Emily kembali ke Jakarta, Arif menunggunya di bandara dengan seikat bunga. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di Menteng. Aku sudah memutuskan, ucap Emily tiba-tiba, tangannya menggenggam erat cangkir teh. Arif mengangkat alis. Memutuskan apa? Aku ingin menjadi muslim. Garpu di tangan Arif terjatuh, menimbulkan bunyi nyaring. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Emily,
Kamu yakin? Dia mengangguk mantap, air mata mulai mengalir. Aku sudah mempelajarinya, merenungkannya. Ini panggilan hatiku. Mereka segera menuju kantor organisasi Islam terdekat. Di ruang kecil yang sederhana, dengan hati berdebar, Emily mengucapkan syahadat di hadapan Arif, 2 saksi, dan seorang ustadz. Suaranya gemetar tapi penuh keyakinan saat mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Emily menangis tersedu-sedu, perasaan aneh menyelimutinya, seperti kembali ke rumah setelah lama tersesat. Saat itulah Arif tiba-tiba berlutut di hadapannya. Emily Charter atau sekarang mungkin Aisyah Charter, ujarnya sambil mengeluarkan kotak kecil dari saku. Maukah kamu menjadi istriku? Kotak perhiasan kecil itu terbuka dengan gemetar di tangan Arif, memperlihatkan cincin pertunangan sederhana dengan batu kecubung ungu, warna favorit Emily yang pernah ia sebutkan secara tak sengaja dalam penerbangan 3 bulan lalu. Suasana di ruang itu seketika berubah haru ketika cahaya sore yang temara menerpa permata itu, menciptakan kilau ungu kebiru-biruan di dinding. Aku. Emily tersedak air mata, tangannya menutup mulut. Selama 28 tahun hidupnya, tak pernah ia membayangkan kisah cintanya akan berawal dari sebuah turbulensi di ketinggian 35.000 kaki. Ustadz Abdullah yang memimpin syahadat tadi tersenyum lebar, mengangguk-angguk penuh restu. Ini adalah takdir yang indah, bisiknya dalam bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan Arif untuk Emily. 2 bulan kemudian, di sebuah taman bunga di Bogor yang dipenuhi kuntum mawar merah, Emily, kini lebih nyaman dipanggil Aisyah, berdiri di bawah gazebo yang dihiasi kain putih dan rangkaian melati. Tubuhnya dibalut gaun pengantin muslimah modern berwarna ivory dengan lace tangan panjang dan kerudung sutra yang mengalir lembut. Arif tampak gagah dengan jas koko warna krim dan sarung songket Palembang. Tangannya yang hangat menggenggam erat jemari Emily saat mereka duduk di pelaminan, disaksikan oleh keluarga Arif yang telah menyambut Emily dengan tangan terbuka, meski awalnya sempat khawatir dengan perbedaan budaya. Kau takkan percaya apa yang ibu katakan tadi, bisik Arif sambil menyuapi Emily sesuap nasi kuning. Dia bilang kau lebih cantik daripada putri keraton Jawa manapun. Malam itu, di balkon kamar pengantin yang menghadap ke Gunung Salak, Emily memandang bintang-bintang yang sama yang pernah ia lihat dari jendela pesawat dulu. Pikiranku saat pertama melihatmu, ujar Arif tiba-tiba sambil menyelimuti bahunya dengan syal. Aku ingin perempuan ini suatu hari nanti memandang bintang bukan dari ketinggian, tapi dari sampingku. Emily memutar tubuhnya, menatap mata Arif yang berbinar seperti bintang jatuh yang hidup. Dan sekarang aku di sini, balasnya, bukan lagi pramugari yang tersesat, tapi Aisyah yang telah menemukan pelabuhan hatinya. Cincin pertunangan ungu itu berkilau lembut di bawah cahaya bulan, bersanding dengan cincin kawin emas polos yang mereka pilih bersama di Pasar Atom Surabaya. Keduanya adalah saksi bisu dari perjalanan tak terduga yang membawa mereka dari kursi 32A di sebuah pesawat, hingga ke pelaminan ini, dengan Islam sebagai benang merah yang mengikat takdir mereka.